ada salah satu orang yang kena COVID. Dan kalau ngegibah, apa sih yang mereka gibahin? Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my YouTube channel. Jangan lupa like, subscribe, and comment. Oke, di video sebelumnya aku bilang mau share tentang suka duka dan tentang hal-hal unik yang aku temuin di sini di Melbourne. Nah, tapi yang suka duka aku bakal keep dulu teman-teman, karena untuk cerita yang tentang suka duka ini aku bakal undang bintang tamu nanti di vlog selanjutnya setelah lockdown selesai ya. Jadi biar bisa sharing juga, kan kalau ngobrol sendiri tentang suka duka aneh ya. Nah, kayak gitu. Jadi sekarang aku bakal share tentang hal-hal unik yang aku temuin di sini. Nah, kali ini, di video kali ini adalah tentang gibah. Wah, tema yang menarik gak sih? Terus, kalian penasaran gak sih gimana sih orang sini, orang bule ngegibah? Apakah mereka ngegibah? Dan kalau ngegibah, apa sih yang mereka gibahin? Nah, jadi langsung aja ya teman-teman. Jadi waktu itu aku lagi di tempat kerja aku lagi break. Terus di situ ada rekan kerja aku yang bule Aussie dan satu lagi non bule. Sebut saja kita yang non bulenya Mawar ya. Nah, jadi case-nya si Mawar ini nanya ke si bule, nanya tentang salah satu staff. Aku lupa sih detailnya kayak gimana, tapi intinya kayak misalkan si Mawar ini kepo banget tentang salah satu staff yang mungkin ada masalah ya di situ, tapi aku nggak tahu, soalnya aku nggak tahu permasalahan mereka karena mereka bukan di ruangan aku. Terus si Mawar ini nanya, dia kenapa sih? Nah, terus si bule nanya, I don't know, katanya dia nggak tahu. Intinya aku nggak tahu, katanya, soalnya nggak ada kabar, si bulenya bilang. Terus si Mawarnya, tapi kok bisa sih dia gini-gini? Si bulenya bilang lagi, aku nggak tahu, katanya gitu. Dia bilang nggak tahu lah ya. Terus ditanya lagi, tapi kan aneh nggak sih gini, kayak gini. Mereka dalam bahasa Inggris lah ya, cuman aku di sini jelasin pakai bahasa Indonesia. Aku nggak tahu, katanya. Intinya dia tetap bilang nggak tahu kayak gitu. Nah, terus si Mawar ini udah beres lah breaknya ya, dia pergi. Nah, terus si bule ini bilang, jadi situ tuh ada bule A dan bule B, dan si Mawar ini misalkan nanya ke si bule A ya. Nah, terus si bule ini ngomong ke si bule B, dia bilang, it's so hard when someone pushed you for an answer, katanya. Dia bilang gitu, katanya. Jadi intinya dia merasa, kenapa sih dia nanya-nanya terus, katanya. Terus dia juga bilang, katanya, dia sebenarnya kayak denger gitu kabar tentang si staff yang ditanyain sama si Mawar ini. Tapi dia bilang gini, aku sih denger katanya tentang kabar tentang dia, cuman aku nggak yakin apakah berita ini benar apa enggak, makanya aku bilang nggak tahu, soalnya aku nggak mau nyebarin info yang belum aku tahu dengan jelas, kata dia. Terus kata si bule B, ya bener sih, katanya, kalau ada orang nanya ke aku kayak gitu, aku biasanya langsung suruh nanya kalau di kita kayak kepala sekolahnya, suruh nanya ke kepala sekolah aja, katanya gitu, soalnya kan kita nggak tahu ya, katanya gitu. Nah, kayak gitu. Jadi mereka tuh bener-bener kalau misalkan mereka nggak yakin tentang informasi tersebut dan kayak denger doang, mereka tuh akan bilang I don't know, mereka nggak tahu, karena mereka nggak yakin, mereka juga nggak mau kena trouble gitu kalau gara-gara hal tersebut lah ya. Beda nggak sih sama culture kebanyakan orang Indonesia? Kalau di kita itu kayak, aku sih cuma dengar aja sih, nggak tahu lah ya ini bener apa enggaknya, tapi
ceritain itu ke orang, dan orang lain belum tentu nangkep apa yang kita tangkep juga. Bisa jadi itu tuh hal itu tuh dibenarkan oleh orang lain kayak gitu nggak sih? Jadi kayak wow, aku belajar banget nih dari sini. Jadi memang orang sini tuh kalau ngumpul, mereka tuh nggak ngomongin orang, mereka tuh ngomongin tentang makanan, tentang movie, tentang apa, nggak ngomongin tentang orang sama sekali. Dan ada satu lagi contoh, waktu itu tuh ada di tempat kerja tuh dia itu kena COVID-19 tuh. Ada salah satu orang yang kena COVID, dan apa sih, kita nggak tahu, kita nggak dikasih tahu tuh siapa apa sih identitasnya. Nah, dan pas kumpul itu nggak ada tuh yang kepo kayak siapa sih yang kena COVID, siapa sih, nggak ada yang kepo sama sekali. Kita profesional di situ kerja dan nggak ngomongin tentang siapapun. Jadi kata aku juga, kalau orang sini tuh kalau kumpul, mereka tuh ngomongin kalau nggak ngomongin makanan, ngomongin tentang movie, ngomongin tentang apa sih namanya, tempat liburan atau tentang kabar kita, bukan malah gibah gitu. Jadi kayak gitu. Jadi kayak aku belajar banyak banget nih. Aku mau share ini karena ini tuh kayak hal positif yang aku dapet dari sini gitu. Jadi semoga kita semua berkurang lah, banyak-banyak mengurangi gibah lah ya. Soalnya kan meskipun kita nggak tahu, meskipun kita bilang nih, aku bukan bermaksud ngomongin lah ya, bukan apa sih, aku cuma denger dikit, tapi aku nggak tahu nih ini benar apa enggak. Udah tahu itu tuh nggak benar, belum tahu itu kebenaran tentang itu, tapi tetap kita ceritain gitu. Jadi kayak what's the point gitu. Jadi malah bikin orang lain mikir yang enggak, karena kan seperti aku tadi bilang, kalau kita nyeritain sesuatu ke orang, belum tentu orang lain nangkap yang sama kayak kita. Jadi dari poin ini, mari teman-teman kita belajar untuk stop being nosy kayak gitu. Itu hal unik pertama yang aku share kali ini di video ini. Nah, di next video aku bakal share hal unik lainnya, dan semoga share ini bermanfaat ya buat kita semua, dan semoga kita bisa at least mengurangi hal-hal yang kepo tentang kayak masalah orang, karena kita juga punya masalah sendiri kayak gitu teman-teman. Jadi see you in the next video. Segitu dulu teman-teman, jangan lupa like, subscribe, and comment. Kalau ada pertanyaan, saran, atau apapun, feel free to comment down below. Udah kayak YouTuber belum? Kayak gitu. Dan see you in the next video. Bye bye.